Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunir Humairon Tias. Saya dari kelas penyuluhan pertanian B dengan NIM 18.032.11.0013. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai UTS paper saya yang berjudul Program Kegiatan Penyuluhan menganalisis peran penyuluh pertanian dalam meningkatkan usaha tani di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Salah satu daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan pendukung adanya program lumbung pangan nasional adalah Kabupaten Banyuasin, di mana potensi dari lahan pertanian tanaman pangan yang ada di Kabupaten Banyuasin mencapai 1.170.022 hektar yang terdiri dari sawah pasang surut dan juga lahan daratan, sehingga pada daerah Kabupaten Banyuasin sendiri memanfaatkan lahan pasang surut di Kecamatan Muara Telang, Banyuasin 2, Kuala Rumau, dan Rantau Bayur yang merupakan sentra pusat penghasil padi, sehingga di Banyuasin sendiri potensi dari tanaman padi sedang dikembangkan mengingat 346 penduduk bekerja dan memanfaatkan lahan pertanian. Sehingga potensi sumber daya alam yang ada di Banyuasin sangatlah banyak. Salah satunya ialah potensi pertanian, potensi sumber daya perairan, potensi dari penambangan dan minyak gas, potensi dari pariwisata, potensi dari kehutanan, dan lain-lain. Selanjutnya ialah permasalahan pada penyuluhan pertanian yang ada di Kabupaten Banyuasin sendiri. Yang pertama ialah kurangnya dukungan pemerintah, yaitu dalam bidang permodalan, di mana di sini pemerintah kurang memberikan permodalan bagi petani serta penyuluh pertanian, sehingga dalam kegiatan penyuluh pertanian sendiri ini menjadi terhambat ataupun kurang pengoptimalannya dikarenakan tidak adanya bantuan dari pemerintah sendiri. Yang kedua ialah informasi yang kurang terhadap peningkatan perencanaan usaha tani dari penyuluh kepada petani. Di sini penyuluh kurang memberikan informasi mengenai pengarahan dari perencanaan usaha tani kepada petani sendiri. Yang selanjutnya ialah kekurangnya tenaga penyuluh pertanian. Di sini ialah hal yang paling umum yang ada di Kabupaten Banyuasin sendiri, di mana masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian. Yang selanjutnya ialah kualitas kinerja penyuluh pertanian belum kompeten, di mana dalam kualitas dalam kinerja dari penyuluh pertanian sendiri itu masih belum kompeten dan masih belum terarah pastinya. Dan selanjutnya ialah penyuluh jarang melakukan pendampingan terhadap petani, sehingga penyuluh hanya menghadiri rapat kelompok aja atau hanya menemui gapoktan saja, sehingga petani atau kelompok tani ataupun petani masih kurang untuk adanya bimbingan dari penyuluh sendiri. Bagaimana cara mengatasi solusi dari permasalahan penyuluhan yang ada di Kabupaten Banyuasin sendiri? Yang pertama ialah kegiatan penyuluhan sebaiknya terarah dan lebih tersistematis untuk kedepannya, di mana dalam hal ini sebelum melakukan kegiatan penyuluhan sebaiknya diadakannya bimbingan kepada penyuluh pertanian, tenaga penyuluh, sehingga dalam kedepannya perencanaan serta pembagian serta materi yang disampaikan kepada petani lebih tersusun dan terarah serta tersistematis untuk kedepannya, sehingga petani lebih memahami kalimat yang dibicarakan oleh penyuluh pertanian. Yang selanjutnya ialah tenaga penyuluh perlu adanya perbaikan serta pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya adalah peta konsep permasalahan yang ada pada daerah Banyuasin, di mana peta konsep ini ialah membahas mengenai permasalahan yang ada pada kegiatan penyuluhan di daerah Banyuasin. Yang pertama ialah kurangnya tenaga kerja penyuluh pertanian. Yang kedua ialah penyuluh pertanian yang kurang berkompeten di bidangnya. Yang ketiga ialah petani yang kurang berpartisipasi ke dalam kegiatan penyuluhan. Selanjutnya ialah fasilitas kegiatan baik sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan yang kurang didukung oleh pemerintah. Selanjutnya ialah minimnya diadakan penyuluhan langsung kepada petani, sehingga dari permasalahan itu perlu adanya pemfokusan bagi pemerintah dalam kegiatan membantu penyuluhan pertanian dengan menambah anggaran dan juga membantu dalam penambahan tenaga kerja penyuluh pertanian yang berkompeten. Sehingga didapatkan hasil, petani dan penyuluh dapat bersinergi guna meningkatkan usaha tani pertanian.
Sehingga selanjutnya ialah rencana kegiatan penyuluhan. Sehingga dari permasalahan tadi kita menyusun bagaimana rencana kegiatan penyuluhan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada pada kegiatan penyuluhan. Sehingga kegiatan penyuluhan dapat optimal. Yang pertama ialah penguatan motivasi. Di mana ialah acara yang pertama bimbingan teknis terhadap penyuluh pertanian yang diadakan pada 1 Januari 2021. Selanjutnya ialah persiapan sarana prasarana penyuluhan pada tanggal 5 Februari 2021. Selanjutnya ialah forum discussion pemberdayaan bagi Poktan, Gapoktan, dan juga petani dengan diadakannya tanya jawab serta saling tukar pikiran antar satu sama lain yang diadakan pada 1 Maret. Selanjutnya ialah FGD oleh penyuluh terhadap beberapa petani dengan pembahasan lebih terinci dan tersusun ke depannya pada tanggal 25 Maret 2021. Selanjutnya ialah penguatan kelembagaan. Acara yang pertama ialah rapat penyusunan pedoman informasi bagi petani yang diadakan pada tanggal 1 Juni 2021. Selanjutnya rapat penyusunan mengenai tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana pada tanggal 20 Juni 2020. Selanjutnya ialah program pelatihan. Yang pertama, peningkatan informasi pola tanam pada tanggal 1 Juli 2021. Selanjutnya, peningkatan informasi persiapan benih pada tanggal 11 Juli 2001. Selanjutnya, pengolahan tanah dan persemaian pada tanggal 24 Juli 2021. Selanjutnya, penyampaian tantang tanah dan juga pemupukan pada tanggal 31 Juli 2001. Selanjutnya, pemberian informasi penyilangan dan penyulaman pada tanggal 7 Agustus 2001. Selanjutnya, penyampaian informasi pengendalian OPT pada tanggal 14 Agustus 2021. Selanjutnya, pemantapan pemupukan susulan pada tanggal 28 Agustus 2021. Selanjutnya ialah peningkatan informasi pasca panen pada tanggal 18 September 2021. Selanjutnya ialah peningkatan informasi pemasaran pada tanggal 25 September tahun 2021. Itulah penyusunan dari program kegiatan penyuluhan yang ada di daerah Banyuasin yang telah saya buat dengan melihat permasalahan serta solusi yang ada pada penyuluhan pertanian untuk kedepannya yang diadakan di Banyuasin, Sumatera Selatan. Sehingga dari penjelasan di atas tersebut dapat diambil yaitu program penyuluhan SWOT sendiri ialah suatu rencana kegiatan yang disusun secara terarah dan sistematis guna menghasilkan tujuan dan juga pedoman untuk alat pengendali dari penyuluhan pertanian sendiri. Sehingga dalam hal ini, program penyuluhan sendiri sangat penting untuk sebelum dilakukannya kegiatan penyuluh, agar pelaksanaannya menghasilkan hasil yang optimal. Jadinya, program penyuluhan sendiri sangat dibutuhkan atau harus disusun sebelum diadakannya kegiatan penyuluhan, supaya untuk waktu penyuluhan sendiri, kegiatan penyuluhan sendiri, acaranya lebih terarah dan tersistematis sehingga petani dapat memahami materi yang akan disampaikan. Dari program penyuluhan sendiri, rencana yang disusun akan menghasilkan acara yang lebih terarah dan sistematis juga. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi yang saya sampaikan, yaitu program penyuluhan mengenai menganalisis kinerja penyuluh pertanian guna meningkatkan usaha tani di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Mohon maaf apabila saya banyak salah dalam penyampaian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.